Baik, teman-teman, kita nanti akan membahas ini ya, ada sifat atau tipe aliran. Ya, kita tadi sudah membahas mengenai Newtonian, yaitu konsep dari cairan ideal, aliran dari suatu cairan yang ideal ya. Maka eh, cairan Newtonian tersebut ya, yang mengikuti hukum Newtonian merupakan satu dari 4 yang akan kita akan kita bahas di sini ya. Jadi sifat atau tipe alir tadi ya. Ada Newtonian dan non-Newtonian. Oke ya. Nah, selanjutnya dari Newtonian dan non-Newtonian ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama Newtonian tadi sudah kita bahas. Selanjutnya aliran itu sendiri ya, sifat aliran tadi yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Nah, inilah yang nanti konsep yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya untuk yang fenomena thixotropik ini merupakan fenomena dari eh, non-Newtonian ini gitu ya. Kalau yang fenomena thixotropik ini nanti kita kaitannya dengan time dependent ya. Ada thixotropik dan anti thixotropik. Kita akan bahas di belakang. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke tadi ini ya tipe aliran, kita kan sudah mengetahui bahwa eh, viskositas tadi atau kaitannya dengan ini nah ini rate of shear dan shearing stress, bahwa keduanya akan selalu berbanding lurus pada larutan Newtonian. Maka viskositas tersebut juga bisa kita katakan bahwa perbandingan antara shearing stress tadi F dan rate of shear ya, perbandingan antara ketika kita seberapa besar kita memberikan stres dengan rate yang ditimbulkan dari stres yang kita berikan, itu disebut dengan viskositas. Tuh ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi kaitannya dengan hal tadi adalah bahwa viskositas itu secara sederhana adalah suatu resistensi atau tahanan suatu bahan untuk dapat mengalir. Gitu. Nah, ketika teman-teman belum belajar kohesi adhesi di tegangan permukaan belum ya? Oke. Tapi di kimia dasar kayaknya udah ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan viskositas ini, maka viskositas suatu bahan yang kita ukur ini berkaitan dengan gaya kohesi antar molekulnya, gitu ya. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Oke, viskositas ini juga kita tadi ya, bahasa gampangannya bisa kita kenal dengan kekentalan suatu benda, gitu ya. Nah, gampangannya kita mengenal suatu cairan yang kental, ada juga yang tidak kental, atau bisa disebut dengan kental itu viskositasnya tinggi, sedangkan yang tidak kental viskositasnya rendah. Ya, semakin intinya kayak gitulah ya. Semakin kental berarti viskositasnya semakin tinggi. Oke, selanjutnya viskositas yang kita bahas sekarang ini merupakan parameter utama dalam pembahasan ke belakang nanti gitu ya. Nah, untuk definisinya teman-teman bisa lihat di bawah ya. Ini definisi secara resminya bahwa viskositas adalah gaya geser yang dibutuhkan untuk menghasilkan kecepatan 1 cm per detik antara dua bidang sejajar cairan yang masing-masing memiliki luas 1 cm² dan dipisahkan oleh jarak 1 cm ya. Jadi tadi kembali lagi ke pengertian awal ya. F per G, F itu sama dengan F aksen per A, ya, di mana F aksen itu force-nya, A itu areanya, kemudian G itu adalah dV per dr, V itu kecepatan, dan R itu jarak tadi ya. Oke, selanjutnya, kita juga biasa temukan ada satuan lain yang berhubungan dengan viskositas ya. Ini tidak kita bahas sekarang, tetapi hanya teman-teman mengenal ini ya, mengenal saja. Viskositas kinematis yang pertama ya. Nanti ini kaitannya dengan teman-teman di fisika atau apa yang apa ya namanya
yang saling memperbandingkan antar row itu sudah tidak dilakukan, ya, ada perbandingan bahan. Nah, viskositas kinematis ini adalah viskositas suatu cairan tersebut, ya, dibagi dengan kerapatannya, ya. Jadi parameter kerapatannya ini sudah tidak menjadi faktor dari pembanding viskositas, ya, karena sudah dijadikan pembaginya. Oke, selanjutnya untuk fluiditas. Fluiditas ini artinya kebalikannya dari viskositas, ya. Nah, dari rumusnya ya, 1/viskositas. Itu kalau fluiditas, kalau viskositas hubungannya dengan kekentalan, maka fluiditas hubungannya dengan kemudahan dia untuk mengalir, ya. Kalau fluiditas semakin tinggi, berarti mengalirnya semakin gampang, ya, semakin encer gitulah ya. Semakin mudah mengalir. Nah, viskositas ya, kekentalan ini juga dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Yang pertama suhu, jelas. Kalau teman-teman lihat tabel di kanan ya, bahwa ketika suatu cairan ya di situ adalah gliserin, kita naikkan suhunya, maka viskositasnya akan semakin turun. Sama ketika teman-teman air yang dingin gitu ya, sangat dingin sama air yang agak hangat dan agak panas itu kalau dipegang itu beda. Jadi terasa lebih padat itu yang dalam keadaan dingin bahkan hampir beku gitu ya. Kalau yang panas itu lebih encer ya. Jadi untuk cairan suhu semakin besar itu maka viskositasnya malah semakin encer ya. Tetapi kalau gas itu semakin naik suhunya maka viskositasnya juga akan semakin naik ya karena nanti kaitannya hal ini dengan efek pada energi kinetik dari molekul-molekul gas tersebut. Selanjutnya untuk tekanan, pada umumnya untuk tekanan itu tidak mempengaruhi viskositas kecuali jika tekanan yang diberikan adalah tekanan yang ekstrim, yang sangat besar gitu ya. Lalu untuk bahan tambahan, viskositas itu dapat naik atau turun tergantung kita tambahkan suatu bahan ya. Tentunya di sini bukan lagi satu cairan, akan tetapi sudah merupakan gabungan antara dua cairan atau lebih ya. Contohnya bukan dua cairan ya, satu cairan dengan satu atau lebih entah cair atau zat terlarut yang padat ya nantinya akan larut ya. Contoh kita tambahkan air tambah gula, itu viskositas kalau cuma dikit mungkin nggak kerasa, akan tetapi kalau makin banyak kita tambahkan maka kita akan merasakan bahwa viskositasnya akan naik dan semakin mengental ya. Kayak contohnya gula cair itu kan viskositasnya kental. Nah, air tambah tepung ya viskositas naik. Gliserin tambah air viskositasnya turun. Ya, dalam hal ini adalah viskositas gliserinnya gitu ya, bukan airnya. Kebalikannya kalau kita bahas air ditambah gliserin ya berarti viskositas airnya yang naik gitu. Selanjutnya berat molekul bahan ya. Jadi suatu bahan yang memiliki PM yang makin tinggi itu viskositasnya akan semakin tinggi. Contohnya teman-teman ya, misalkan hidrokarbon rendah, C rendah dan C tinggi ya. Contohnya metana gitu ya, itu berupa gas. Lautnya untuk etana sambil terus ke atas hingga ke oktana itu kan sudah merupakan suatu minyak bumi ya yang biasa kita jumpai di pom bensin kan, bensin gitu ya. Oktan sekian itu kan oktana. Lalu lanjut lagi gitu sampai padat. Nah, artinya hidrokarbon ini semakin tinggi C-nya, semakin banyak itu viskositasnya akan semakin tinggi gitu ya Pak. Oke. Selanjutnya konsentrasi bahan tambahan ya tadi sudah dijelaskan mengenai air plus gula ya. Bahan tambahan itu sendiri dapat mempengaruhi viskositas dan selanjutnya konsentrasi dari bahan tambahan pun juga dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi viskositas, maaf ya. Oke. Contohnya air tambah gula. Ibaratlah 20 gram gitu ya. Kita kasih lagi gula 50 gram. Kita kasih gelas kita punya 3 gelas, satunya kasih 20 gram, satunya kasih 50 gram, satunya kasih 100 gram gula. Nah, itu nanti akan berbeda kepekatannya. Maka konsentrasi dapat mempengaruhi viskositas. Oke, selanjutnya untuk tipe-tipe aliran kita akan bahas di video yang ketiga.